Salam sehat serta damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu yang senantiasa mengikuti Lentera GKJ Mergangsan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali mendengar ungkapan Gusti Allah niku mboten sari. Ungkapan itu, kalau kita boleh mengartikan di dalam bahasa Indonesia, berarti Tuhan Allah tidak pernah tidur. Tetapi kalau kita membaca secara letterlek di dalam firman Tuhan, sebenarnya ada yang menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu tidur. Kita ketahui dalam cerita ketika Tuhan Yesus sedang berlayar dengan para muridnya, kemudian di tengah perjalanan pelayaran itu, perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Kondisi yang terjadi pada saat itu adalah banyak para murid yang kemudian krisis iman. Mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir, jangan-jangan nanti mereka akan mati dan tenggelam. Di satu sisi, kita dapat melihat dalam kondisi yang genting seperti itu, Tuhan Yesus malah justru tidur. Nah, kalau memang demikian, apa sih sebenarnya makna dari ungkapan Gusti Allah mboten sari? Ungkapan ini sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana Tuhan Allah itu hadir dalam kehidupan manusia dalam kondisi apapun. Ungkapan Gusti mboten sare biasanya seringkali diucapkan ketika seseorang itu sedang merasa bahwa dirinya merasa tidak adil. Mungkin karena suatu konflik tertentu, kemudian apa yang ia sampaikan, pendapatnya itu tidak diterima, dan justru malah pendapat yang salah itu yang diterima, sehingga kemudian memunculkan kekecewaan dari orang itu, dan yang sering kali nampak dan yang sering kali terucap, orang tersebut kemudian mengatakan, Gusti mboten sari. Artinya, Tuhan tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, ungkapan itu tidak harus kemudian kita artikan secara letterlek, karena memang ungkapan itu tersirat makna yang mendalam, bahwa di dalam kondisi ketidakadilan, bahwa di dalam kondisi tertekan, dalam kondisi pergumulan, Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan. Jadi, arti daripada Gusti Allah mboten sare itu sebenarnya dapat diartikan sebagai bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Tuhan tidak membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Hal itu sama seperti halnya yang tertulis di dalam kitab Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ungkapan itulah yang sebenarnya sangat cocok
untuk diartikan bahwa Gusti Allah itu boten sari. Gusti Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Lebih-lebih ketika pada saat ini kita sedang mengalami berbagai macam krisis. Krisis ekonomi, krisis pangan, ataupun krisis iman. Kita ingat bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, bagaimana dengan sikap kita? Seringkali kita justru yang meninggalkan Tuhan, karena kita sudah merasa tidak yakin atas penyertaan dan kasih-Nya. Doa-doa yang kita naikkan tidak kunjung dijawab, itu pun juga menjadikan kita semakin meninggalkan Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam renungan Lentera GKJ Mergangsan pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama melihat kembali penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun yang kita rasakan, di situ ada Tuhan yang menyertai. Sekecil apapun uluran tangan yang diberikan oleh orang lain, di situ menunjukkan bahwa Tuhan hadir. Dan ketika kita boleh menghitung berkat-Nya, dan ketika kita boleh melihat karya-Nya yang besar dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan hadir tidak hanya ketika kita sedang ada di dalam kondisi senang. Tuhan hadir juga dalam kondisi susah. Tuhan hadir juga dalam kondisi terpuruk. Dan ketika kita boleh bersama-sama meyakini atas kehadiran Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk terus kuat menjalani masa PPKM darurat, masa COVID-19, sehingga kita bisa semakin tangguh. Karena di dalam setiap pergumulan, kita belajar tentang hikmah di balik setiap pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari firman Tuhan ini kita refleksikan dan kita hayati bersama, sehingga kita benar-benar meyakini bahwa Gusti boten sari, Gusti hadir, Gusti menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami sungguh menyadari bagaimana penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa tidak meninggalkan kami dalam kondisi senang ataupun susah, tetapi seringkali kami secara manusiawi meninggalkan Engkau. Ketika beban pergumulan yang semakin berat kami hadapi, iman kami semakin lemah dan kami lebih meninggalkan Engkau. Oleh karena itulah, di dalam renungan Lentera GKJ Mergangsan, Engkau mengingatkan kembali agar kami tetap dapat mengandalkan Engkau, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Gusti Allah boten nate sare. Gusti Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kami untuk memampukan kami kuat menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang semakin berat. Oleh karena itu, berkati jemaat GKJ Mergangsan, biarlah dalam setiap pergumulannya senantiasa dikuatkan dan disertai oleh Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Begitu juga berkati para pelayan-Mu, biarlah senantiasa menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam setiap pelayanan. Dan biarlah apa yang kami lakukan merupakan sebuah ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ingat selalu protokol kesehatan agar kita senantiasa ada di dalam kondisi yang fit. Jangan lupa untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan jangan lupa senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar iman dan imun kita terjaga di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.